Marah ke orang tua itu hal yang normal atau kurang ajar. Kita semua pasti pernah ada di titik itu. Suara meninggi, dada panas, napas memburu, dan kalimat "aku kesel banget sama mama atau papa" keluar tanpa filter. Lalu setelahnya, rasa bersalah datang menghantam. Di kepala langsung muncul pertanyaan klasik. Aku tadi kurang ajar nggak ya? Atau gue jahat nggak sih? Udah marah ke orang tua sendiri. Topik marah ke orang tua seringkali dianggap tabu. Di banyak budaya, termasuk budaya kita di Indonesia, orang tua adalah sosok yang sangat dihormati. Mereka adalah orang yang tak boleh dilawan, apalagi dimarahi. Tapi, gimana kalau ternyata kita memang lagi sangat tersakiti, kecewa, atau tertekan karena sikap atau kata-kata mereka? Jadi, sebenarnya marah ke orang tua itu wajar, normal, atau memang kurang ajar? Yuk kita bahas bareng-bareng dari sisi psikologi, budaya, dan kemanusiaan. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa marah itu emosi dasar yang manusiawi. Sebelum masuk ke siapa yang dimarahi, penting banget kita pahami dulu. Marah adalah emosi dasar, sama seperti sedih, senang, takut, dan jijik. Menurut Paul Ekman, 1972, seorang psikolog ternama, marah termasuk dalam 6 emosi dasar manusia yang universal. Artinya, semua orang di semua budaya bisa merasakannya. Marah bukan dosa. Marah bukan tanda kita orang jahat. Marah adalah sinyal bahwa ada batas yang dilanggar atau ada luka yang sedang berteriak minta perhatian. Dalam jurnal American Psychological Association dijelaskan bahwa marah adalah reaksi normal terhadap ketidakadilan atau ancaman terhadap harga diri. Jadi, kalau kamu merasa sakit hati karena orang tua memaksamu menjalani hidup yang tidak kamu inginkan, atau mereka berkata sesuatu yang menyakiti perasaanmu, rasa marah yang muncul itu valid. Kenapa kita bisa marah ke orang tua? Kita cenderung berpikir bahwa orang tua itu harusnya paham kita luar dalam. Tapi kenyataannya, bahkan dengan niat terbaik pun, mereka tetap manusia biasa yang bisa salah. Beberapa alasan umum yang bikin anak marah ke orang tua: merasa dikontrol terus-menerus, bahkan saat sudah dewasa. Perbandingan dengan saudara yang bikin anak merasa kurang dihargai, tidak didengarkan. Ketika anak menyampaikan perasaan tapi dianggap lebay atau durhaka. Pola asuh toksik seperti manipulasi, emotional silent treatment, atau ancaman terselubung. Tidak ada validasi perasaan, seperti kamu mah gampang baper, atau itu mah cuma perasaan kamu aja. Dalam jurnal Child Development disebutkan bahwa pola komunikasi yang invalidatif atau otoriter dari orang tua bisa menyebabkan konflik emosional pada anak. Jadi, bukan cuma karena anak yang kurang ajar, tapi bisa jadi memang ada luka emosional yang tidak pernah sembuh atau bahkan tidak pernah diakui. Dan kita sering terkurung dalam budaya dan label anak durhaka. Di budaya kita, relasi anak dan orang tua seringkali seperti atasan dan bawahan. Orang tua selalu benar, anak harus nurut. Ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu yang seringkali dipelintir. Jadi, kalau kamu marah ke ibu, neraka tempatmu. Padahal, ajaran tersebut bukan untuk mematikan suara anak, tapi untuk menekankan pentingnya rasa hormat. Sayangnya, rasa hormat ini kadang dituntut tanpa dibarengi rasa hormat yang setara dari orang tua ke anak. Budaya yang terlalu menekankan ketaatan anak tanpa ruang ekspresi bisa menyebabkan emosi tertahan dan pada akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan. Menurut jurnal Culture and Psychology oleh Matsumoto 2008, budaya berperan besar dalam menentukan cara seseorang mengekspresikan emosinya. Di budaya timur, seperti Indonesia, mengekspresikan kemarahan terhadap figur otoritas termasuk orang tua dianggap tabu. Padahal, represi emosional jangka panjang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Marah itu boleh,
Tapi gimana cara kita menyampaikannya? Nah, disinilah titik kritisnya. Yang seringkali bikin kita menyesal setelah marah ke orang tua adalah bukan rasa marahnya itu sendiri, tapi cara kita menyampaikannya. Kalimat seperti, "Mama tuh selalu nyebelin, Papa tuh gak pernah ngerti gue. Kenapa sih lo egois banget?" Bisa terasa sangat menyakitkan di telinga orang tua. Tapi jangan salah, kemarahan itu bisa dikomunikasikan dengan lebih sehat. Aku ngerasa gak didengerin waktu aku cerita tadi, Ma. Pa, aku butuh ruang buat ambil keputusan sendiri. Aku minta dihargai. Aku kesel karena ngerasa dibanding-bandingin terus sama kakak. Komunikasi asertif ini bisa dipelajari. Dalam Journal of Counseling Psychology, komunikasi asertif adalah cara menyampaikan kebutuhan tanpa menyerang orang lain, sambil tetap jujur pada perasaan diri sendiri. Bagaimana kalau sudah terlanjur marah dan meledak? Tenang, semua orang pernah mengalami ini. Yang penting adalah apa yang dilakukan setelah itu. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Refleksi dengan jujur. Kenapa tadi aku marah? Apa pemicunya? Apakah aku sedang lelah atau emosi dari hal lain terbawa? Minta maaf dengan tulus. Bukan berarti kamu salah karena marah, tapi cara menyampaikannya bisa saja menyakiti mereka. Ucapkan, "Maaf ya, tadi aku ngomongnya kasar. Aku lagi emosional banget, tapi yang aku rasain tadi tetap valid. Dan aku pengen bisa ngobrol baik-baik." Bangun komunikasi dua arah. Ajak orang tua ngobrol saat suasana sudah lebih tenang. Sampaikan bahwa kamu ingin hubungan yang lebih sehat, saling dengar dan saling hormat. Kamu nggak harus jadi anak yang sempurna, tapi kamu bisa belajar jadi anak yang lebih sadar diri. Bagaimana jika ketika orang tua memang toksik? Ini poin yang berat, tapi penting dibahas. Ada kalanya, marah ke orang tua bukan sekadar reaksi sesaat, tapi muncul dari luka masa kecil yang mendalam. Misalnya, orang tua yang suka gaslighting. "Kamu tuh ngada-ngada aja. Dulu mah kamu seneng-seneng kok." Orang tua yang abusive secara verbal, fisik, atau emosional. Orang tua yang tidak bisa menerima bahwa anaknya sudah tumbuh jadi individu yang berbeda. Dalam kondisi ini, kamu berhak marah dan kamu juga berhak menjaga jarak jika itu demi kesehatan mentalmu. Menurut Journal of Family Psychology 2010, Habangen Anok, orang tua yang abusif dapat meninggalkan trauma jangka panjang, bahkan hingga usia dewasa. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memilah hubungan mana yang masih bisa diperbaiki dan mana yang butuh jarak sehat. Mulai dari sekarang, ayo kita normalisasi emosi, bukan justifikasi kekasaran. Kita harus bisa membedakan antara memvalidasi emosi dengan membenarkan perilaku kasar. Marah itu sah, tapi menghina, membentak, atau merendahkan orang tua tetap bukan cara yang baik. Bahkan kalau kamu pernah disakiti oleh mereka, kamu tetap bisa memilih jalan yang sehat, menjaga batasan, menyampaikan perasaan dengan jujur, dan merawat diri tanpa menyakiti balik. Marah ke orang tua itu normal, tapi perlu disadari. Jadi, marah ke orang tua bukan otomatis berarti kamu anak durhaka. Kamu bukan manusia jahat. Kamu bukan makhluk tak tahu balas budi. Kamu hanyalah manusia yang sedang belajar menghadapi luka, ekspektasi, dan relasi yang rumit. Yang penting adalah kenali emosi marahmu. Pahami akarnya. Kelola ekspresinya dengan sehat. Minta maaf kalau sudah kelewat batas. Bangun ulang jembatan komunikasi jika masih memungkinkan. Dan kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa juga menjaga jarak untuk menjaga diri sendiri. Ingat, marah itu bagian dari cinta. Cinta yang ingin dimengerti, cinta yang ingin disembuhkan, dan cinta yang ingin saling menghargai.